Bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan hadir di tempat ini, saudara-saudara. Terima kasih untuk pelayanan dari rekan-rekan di bidang worship, juga untuk Pak Frankie Kuncoro dan istri yang melayani kita. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau bersabda kepada kami bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti di balik hidup jasmani yang kami dandani setengah mati, ada kehidupan rohani yang hanya bisa diberi makan oleh firman Allah. Tidak peduli betapapun kaya kami, tidak peduli betapapun kami berpengalaman, tidak peduli betapapun kami sukses, tanpa firman Tuhan manusia rohani kami akan kelaparan dan mati. Dan apa artinya hidup kami kalau manusia rohani kami itu kelaparan dan mati? Tuhan, kami juga tahu bahwa ketika kami duduk di tempat ini ada banyak hal yang muncul di dalam pikiran kami, ada banyak berita yang kami nantikan di HP kami, tetapi kami ingin memberi waktu ini 30-35 menit ke depan untuk firman Tuhan menyapa sebagai sapaan dari seorang sahabat yang mengasihi hidup kami. Dan oleh karena itu mari Roh Kudus arahkan kami pada kebenaran firman-Mu. Jangan biarkan ada yang lain yang kemudian meraih perhatian kami sehingga kami tidak sanggup untuk mendengarkan bagaimana Tuhan berbicara kepada setiap kami. Kami lemah, kami terbatas dalam banyak hal. Dan karena itu mari Roh Kudus tuntun dan pimpin kami kepada kebenaran firman Tuhan. Beri kami kesediaan hati untuk mendengar, agar kami sungguh merasa bahwa Engkau hadir di tengah kami. Berbicaralah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengar. Dan biarlah setiap orang berkata, amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang Allah yang melihatku. The God who sees me. Nah, pada waktu kami akan punya anak kami yang pertama kali, maka saya dan istri berunding untuk mencari nama yang tepat untuk anak kami. Kata orang, nama adalah doa. Walaupun bagi sebagian orang nama itu seringkali gabungan antara nama papa dan mamahnya dijadiin satu. Narsisme itu berlanjut pada generasi selanjutnya. Tapi bagi kami nama itu adalah doa. Dan saya udah sepakat kalau anak perempuan saya akan memilih nama. Tetapi kalau itu anak laki-laki, istri saya akan memilih nama dan apapun nama yang dia pilih harus ada nama Pramudia di belakangnya. Karena saya yang bayarin kelahirannya. Jadi pokoknya apapun nama yang kamu pilih mesti ada Pramudia di belakangnya. Kemudian istri saya tentu saja melakukan pencarian, googling dan yang lainnya. Dan kemudian dia berpikir dia sudah mendapatkan nama yang unik. Maka dia memilih nama Benedict. Artinya yang diberkati. Jadi kami ingin anak ini menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Lalu nama yang kedua yang dipilih adalah Alden. Sahabat yang bijaksana. Dan istri saya sudah cek, sudah googling, sudah melakukan pencarian bahwa jarang sekali orang punya nama Benedict Alden. Dan tentu yang terakhir adalah Pramudia. Maka kami sengaja memutuskan pilih nama itu. Ini unik, ini doa kita, ini yang kita harapkan untuk terjadi di masa depan. Maka lahirlah anak kami yang pertama. Dan ketika jemaat datang dan melihat, dia berkata, ganteng ya Pak. Saya bilang buah jatuh tidak jauh dari. Tapi kok putih ya Pak? Firman Tuhan tergenapi. Bahwa
Gelap dan terang tidak mungkin bersatu kan? Tapi dalam pernikahan kami bisa. Istri saya jauh lebih putih dari saya. Dan terang akan mengalahkan kegelapan. Itu ada di diri anak kami. Dan kami sudah memilih nama yang unik banget yang kami suka. Tapi 2 minggu kemudian sesuatu yang mengejutkan kami terjadi. Kami saudara-saudara mendapatkan kotak makanan yang berisi, kami bersyukur telah lahir anak pertama kami dan nama yang tertera membuat kami syok. Benedict Alden. Persis seperti nama anak kami yang lahir 2 minggu sebelumnya. Hanya bedanya nama keluarganya. Dan percaya atau tidak ini sungguhan terjadi. Mereka satu sekolah di SMP, mereka satu sekolah di SMA. Untung mereka enggak satu universitas sekarang. Bapak Ibu ingat kalau Bapak Ibu pernah mempunyai anak, nama itu adalah doa. Sesuatu yang kita harapkan untuk terjadi. Dia Benedict diberkati, Alden sahabat yang bijaksana, Pramudia saya juga enggak tahu artinya apa. Tapi pernahkah Anda berpikir bahwa ada manusia yang memberi nama kepada Allah Sang Pencipta? Ya, saya tidak salah menyebutkannya. Ketika Anda membaca Alkitab Anda akan menemukan ada pribadi yang memberi nama, yang memberi sebutan kepada Allah Sang Pencipta itu. Dan kalau Anda berpikir, oh dia pasti orang yang bijaksana. Seperti Abraham, bapak orang beriman. Oh dia Ishak, oh dia Yakub. Anda keliru. Kalau Anda membuka Alkitab Anda akan menemukan bahwa orang yang memberi nama pertama kali dalam catatan Alkitab. Dia bukan Abraham, dia bukan Ishak, dia bukan Yakub. Dia bukan pria. Dia seorang perempuan. Dan kalau Anda berpikir orang ini pasti orang yang besar dalam tradisi kekristenan, Anda salah lagi. Bahkan setahu saya, gak ada orang Kristen yang memberi nama anaknya memakai nama perempuan ini. Bukan, dia bukan Sarah, dia bukan Ruth, dia bukan nama-nama perempuan, Abigail dan yang lainnya. Tetapi dia adalah seorang perempuan yang barangkali bagi sebagian orang Kristen itu bukan tokoh protagonis tetapi tokoh antagonis. Tetapi Alkitab melihat kehidupannya dengan cara yang berbeda. Lihat Kejadian 16 ayat 13 ini ya. Kemudian Hagar, Anda ingat nama ini? Berapa banyak Anda punya teman namanya Hagar? Saya rasa enggak ada ya. Sarah banyak, Hagar enggak. Saya enggak pernah ketemu hamba Tuhan namanya Hagar gitu saudara. Sarah banyak, Hagar enggak, tetapi dia manusia pertama, dia orang pertama yang di dalam catatan kitab Kejadian itu, dia memberi nama kepada Tuhan Sang Pencipta. Kemudian Hagar menamakan Tuhan, lihat kata menamakan Tuhan, memberi nama, memberi sebutan Tuhan dalam huruf besar semua, Yahweh Tuhan Pencipta segala sesuatu itu yang telah berfirman kepadanya dengan sebutan Engkaulah El Roy. Dan alasan dibalik penyebutan nama ini ada, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Siapa duluan melihat siapa saudara-saudara? Dia yang melihat Tuhan atau Tuhan yang duluan melihat dia? Bacaan kita mengatakan bahwa Hagar, manusia pertama yang menamakan Tuhan, yang memberi nama kepada Tuhan adalah seorang perempuan yang di dalam perjalanan kehidupannya dia sadar bahwa Tuhan telah melihat dia terlebih dahulu.
Makanya dia menyebut Tuhan itu El Roi. Bukankah di sini kulihat Dia, Tuhan pencipta alam semesta yang telah melihat aku. Saudara, kalau Anda berpikir bahwa ini orang pasti banyak melakukan hal yang baik. Ini orang pasti banyak melakukan hal yang terpuji. Ini orang pasti hidupnya cukup sempurna sehingga Tuhan melihat dia senantiasa. Anda keliru, saudara-saudara. Yuk kita lihat perjalanan hidupnya secara sederhana. Perhatikan ini, saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, dia, satu kali klik, adalah seorang budak dari Mesir. Budak berarti orang yang dipaksa menjalani kehidupan yang dia tidak mau. Dan kemudian karena tuannya Abraham itu dan Sarah gak punya anak, maka Sarah punya usul begini. Kan kamu sama aku gak bisa punya anak. Ya, gimana kalau sama Hagar aja? Hagar ini budak diserahkan seperti benda ke tuannya. Gak ada cinta di situ. Dan pasti hidupnya terluka. Jadi budak saja sudah terluka, kemudian budak ini disodorkan oleh Sarah kepada Abraham. Dan yang saya heran, Abraham bapak orang beriman kok iya aja ya. Oh bagus, janji Tuhan kan memang punya keturunan kan. Gak bisa dari kamu. Barangkali dari perempuan ini bisa. Dan kemudian dia hamil. Dan kisah selanjutnya mirip sinetron, saudara-saudara. Anda pernah nonton sinetron Mbok Tua dan Mbok Nom? Kurang lebih ceritanya gitu kan. Ini kan Mbok Tua gak bisa punya anak, nyodorin seseorang jadi Mbok Nom. Dan Mbok Nomnya bisa ternyata hamil. Dan ketika dia hamil, dia kemudian mengangkat dirinya, menghina Mbok Tuanya. Dan Mbok Tuanya gak terima. Dan lapor. Tuh pembantu yang kamu hamilin, ya sebenarnya kan Sarah juga yang menyerahkan kan. Sekarang dia menghina aku. Dan Abraham seperti mayoritas pria pada umumnya, dia cuci tangan. Yowes karepmu lah, bu apa-apa no karepmu. Terjemahan muncul di sini ya. Karepmu. Lihat, dia cuci tangan. Dan kemudian Sarah sebagai tuan kemudian menghajar Hagar dengan penindasan yang luar biasa. Sampai dalam kondisi hamil dia lari ke padang gurun. Dia sudah ngerasa hidupnya gak ada artinya, jadi budak, dihamili tuannya, diusir, hidup di padang gurun, setengah mati. Tetapi di padang gurun itu, ketika dia berlari dari kehidupannya, gak mau melihat kehidupannya, ingin melihat kematiannya, Tuhan melalui malaikatnya menampakkan diri. Dan memberi janji bahwa dia akan melahirkan seorang anak namanya Ismail. Jarang orang Kristen pakai nama Ismail kan, apalagi pendeta. Yang artinya apa Ismail? Tuhan mendengar. Dan kemudian atas janji itu Hagar berkata apa saudara-saudara? Kemudian Hagar menamakan Tuhan Yahweh, Allah pencipta yang sudah berkuasa dan berdaulat itu. Yang melihat kepada kehidupannya, yang melihat dosanya, yang melihat kemalangannya, yang melihat kesalahannya, yang melihat segala sesuatu yang ada di dalam hidupnya yang gak baik itu. Dia berkata, engkaulah El Roi. Allah yang melihat aku. Elohim sang pencipta yang Roi, Ra'a bahasa Ibrani melihat dengan cermat. Memeriksa dengan seksama. Barangkali seperti ibu-ibu yang memeriksa dengan seksama barang sil yang dia mau beli. Ori atau KW,
resletingnya jalan bagus atau enggak, ada cacat atau enggak. Dan pemeriksaan itu butuh 30 menit untuk kemudian berkata, saya beli online aja lebih murah. Saudara, Tuhan itu tidak melihat sekilas, dia melihat memeriksa dengan cermat. Dia tahu dosa dan kesalahan Hagar, dia tahu penderitaan Hagar, dia tahu kesulitannya, dia tahu segala sesuatu yang ada di dalam hidupnya. Tetapi Tuhan memilih untuk melihat, bukan untuk menghakimi. Dia melihat dengan cermat, bukan untuk menjatuhkan penghukuman, tetapi untuk menyatakan kasih dan anugerah, untuk menyatakan pengampunan, untuk menyatakan penyertaan, bahkan kepada sosok yang hidupnya sebenarnya layak untuk dipertanyakan. Makanya gak heran saudara-saudara, Hagar menamakan dia El Elohim, Roy Ra'a, Allah yang sudah melihat dia sebelum dia melihat Allah. Dan inilah hakikat dari kekristenan Anda dan saya. Bukan kita yang berjuang agar kita layak di hadapan dia. Bukan kita yang mengumpulkan prestasi, pelayanan, harta atau apapun. Dan kemudian kita berharap Tuhan melihat kita. Tetapi kekristenan berbicara tentang Allah yang melihat kita terlebih dahulu. Bahkan di saat engkau tidak mau melihat hidupmu. Bahkan di saat engkau malu dengan dosa-dosamu dan kesalahanmu. Bahkan di saat engkau merasa dibuang orang lain dan gak ada seorang pun yang melihatmu. Kekristenan berbicara tentang Allah pencipta segala sesuatu yang memutuskan untuk terus melihat, terus menatap, terus mengamati seksama kehidupanmu. Bukan untuk menghakimimu. Karena sudah terlalu banyak penghakiman yang kau terima. Bukan untuk menghinamu, karena sudah terlalu banyak hinaan yang kau terima. Bukan untuk kemudian membuat hidupmu merasa jadi lebih buruk, karena hidupmu sudah buruk. Tetapi dia melihat untuk memelukmu. Saudara dengarkan. Tuhan tahu yang paling busuk dari hidupmu. Tuhan tahu penderitaanmu. Tuhan tahu apa yang membuat engkau merasa enggak pede dengan hidupmu. Dan barangkali keluarga pun membuangmu. Tetapi dia memutuskan untuk melihatmu dalam kacamata kasih karunia. Anda tahu Yesus pernah bercerita perumpamaan tentang anak yang hilang. Dia tidak kembali dengan kekayaan, dia kembali dengan kemiskinan. Dia kembali kotor, berdebu, berbau. Tetapi Anda tahu di dalam kisah Yesus, sang Bapa itu digambarkan menanti. Dan ketika sang Bapa itu melihat anaknya, dia tidak kemudian berdiri dan berkata, miskin kan? Pergi. Dia tidak berdiri dan berkata, maaf, tidak menerima pendosa. Dia tidak berdiri dan berkata, udah banyak orang gembel di sini, you stay out of here. Enggak. Alkitab mengatakan apa setelah Bapa itu melihat anak itu? Alkitab tidak berkata dia berjalan santai kayak di pantai. Sadar lu berdosa ya. Mandi dulu sana. Habis itu kita rapat keluarga dulu. Untuk memutuskan nasibmu.
budak atau hukuman mati. Dengar. Alkitab mengatakan begitu dia melihat, melihat, menatap, dia berlari dan memeluk anak itu. Bahkan sebelum anak itu mengatakan segala dosa dan kesalahannya, bahkan sebelum anak itu mengakui perbuatannya, anugerah selalu mendahului pengampunan. Anugerah kebaikan Allah itu selalu mendahului pertobatanmu. Anugerah pengampunan Allah itu selalu mendahului pengakuanmu. Dia enggak menunggu kamu layak. Dia enggak menunggu kamu pantas. Dia enggak menunggu kamu bisa. Tetapi matanya adalah mata El Roi yang penuh anugerah. Dan ketika Yesus hidup di dalam dunia, Alkitab berulang kali mengatakan melihat orang banyak itu tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Orang-orang tidak datang dan berkata kepada Yesus, kasihani aku, tolong aku, bebanku banyak. Enggak, dia sudah melihat, dia sudah mengetahui, dia menatap dengan perspektif kasih karunia. Makanya hatinya tergerak oleh belas kasihan. Mungkin hidupmu sekarang sedang jatuh. Gak ada orang yang ngelihat kamu. Story-storymu di medsos pun yang nge-like cuman sejumlah jari. Dan kamu berkata, Pak WP waktu saya sukses, belum saya upload orang sudah nge-like. Orang nungguin saya, orang memuja saya, orang mengharapkan kedatangan saya. Tapi ketika saya jatuh, semua orang buang muka. Gak mau ngelihat saya. Waktu saya sehat Pak, berhasil, semua menatap kepada saya dengan mata penuh kebanggaan. Gak ada saya lewat di mall yang orang gak ngajak foto. Tapi ketika sekarang saya jatuh, gak ada orang yang mau lihat saya Pak. Bahkan saya saja muak dengan diri saya sendiri. Kok bisa saya sebodoh itu? Saya aja gak mau bercermin untuk ngelihat siapa diri saya. Karena saya tahu saya gak berharga. Dengarkan sabda Tuhan hari ini. Dia adalah El Roi. Elohim, Allah yang berkuasa, yang ra'ah, yang melihat kehidupan manusia dengan seksama. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyatakan anugerah. Dan tahukah Anda saudara-saudara ketika Yesus melihat hidup Anda, apa yang dia katakan? Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Anda pernah menghitung rambut kepala Anda? Enggak, yang Anda hitung itu yang rontok, 12, 15. Tetapi rambut kepalamu pun artinya apa? Dia tahu sangat detail terhadap hidup Anda. Dia tahu hal-hal yang bahkan Anda gak tahu. Dia tahu bahkan hal-hal yang Anda gak pedulikan. Tetapi dia tetap sayang sama Anda. Dia tetap cinta. Yesus pernah berkata apa saudara-saudara, sang El Roi yang menjadi manusia itu, lihat burung-burung di udara. Nggak ada satupun yang jatuh di luar kehendak Bapakmu yang di surga. Ada pemeliharaan yang tidak kamu ketahui yang menjaga bahkan burung di udara, apalagi hidupmu. Dan Yesus tahu, dia bukan hanya melihat dari jauh. Dan berkata, susah ya jadi manusia ya. Susah ya jadi orang Indonesia ya. Kurs dolar naik, ekonomi gak baik, situasi susah,
Repot ya jadi manusia. Dia tidak melihat dari jauh. Alkitab mengatakan sang firman itu menjadi manusia diam di antara kita. Dia tahu apa artinya sulit dan susah, dia tahu apa artinya dilukai, dia tahu apa artinya dikhianati. Dan dengan semua yang dia tahu tentang Anda dan saya, dia merentangkan tangannya di atas kayu salib untuk berkata, aku melihat hidupmu yang paling engkau gak mau lihat sekalipun, dan aku mencintaimu. Dia melihat kita dengan kacamata anugerah. Saudara, kita capek ya hidup sehari-hari orang ngelihat berdasarkan siapa yang berdasarkan apa yang kita punya ya. Berdasarkan siapa kita, berdasarkan pencapaian kita. Kita lelah ya saudara-saudara ya. Saya ingat kok, saya bawa Avanza mobil dinas saya itu ke sebuah hotel bintang 5. Dan di situ berjajar mobil-mobil bagus yang boleh parkir kan. Dan dengan penuh kepercayaan diri saya parkir tuh Avanza saya di depan sebuah Porsche. Kan sama-sama roda 4. Anda tahu apa yang orang lakukan, security lakukan, segera lari lalu berkata, maaf Pak, bukan di sini tempat parkirnya. Kan ini parkir mobil. Iya Pak, tapi dia kesulitan untuk menjelaskan. Dan teman saya di sebelah bilang, tandai wajahnya. Dia ngusir kita. Maaf ya Pak, tolong pindah ya, tolong pindah. Dan tuh teman saya, saudara-saudara gak terima. Pergi bro, pergi. Taruhlah Avanza mobil dinas saya itu di gereja, lalu dibilang, yuk tunggu. Dia datang saudara-saudara, bawa mobilnya yang gambarnya kuda yang lagi ngejingkrak itu. Duduk katanya dia. Oke, kita balik lagi ke sana. Dan kami balik lagi ke hotel itu saudara-saudara. Dan sengaja ketika ngelewatin security dia gas-gas, rong, sambil noleh. Lalu petugas itu apa yang dia lakukan? Dia berlari lalu mengatakan sebelah sini aja Pak. Dan teman saya mengemudi ke sebelah situ lalu ngelihat satpam itu dan bilang, masih ingat kami? Tadi yang kamu tolak bawa Avanza. Ya, kami gak mau parkir di sini. Balas bro, biar orang tahu kita itu sakit diperlakukan kayak gitu. Saudara, itu dunia ya, cara memperlakukan kayak gitu ya. Siapa Anda akan menentukan perlakuannya kan. Apa yang Anda pakai, reputasi Anda akan menentukan bagaimana cara orang itu memperlakukan Anda. Dan kadang kala kita berpikir Tuhan juga kayak begitu. Wah, dia bersuka cita Pak melihat kesuksesan saya. Tetapi sekarang saya udah gak sukses. Tuhan pasti sedih ngelihat hidup saya. Tuhan pasti membuang. Enggak, itu dunia, itu bukan Tuhan. Hagar mengatakan engkau adalah El Roy. Itu hidupnya sangat-sangat problematik. Semikian problematiknya sehingga Anda gak mau pakai nama Hagar untuk anak-anak Anda kan. Tetapi Tuhan melihat dalam kacamata kasih karunia, memberi janji, memberi penyertaan, menyatakan anugerah, sampai Hagar sadar bahwa Tuhan itu terus melihat hidupnya, bahkan sebelum ia melihat Tuhan. Dan di perjanjian baru Kristus Sang Firman yang menjadi manusia, melihat Anda dan saya, bukan dengan sudut pandang dunia, tapi dari kacamata kasih karunia dan anugerah. Itu beda cara ngelihat dunia ini dengan cara melihat Allah yang penuh kasih karunia. Beda dengan cara Anda dilihat sehari-hari dengan cara Bapa di sorga melihat Anda di dalam Kristus. Peristiwa ini terjadi belasan tahun lalu ketika saya masih cukup muda.
seumuran Pastor Irwan. Sekarang saya udah agak menua, saudara-saudara. Saya banyak berpergian pelayanan, saya naik bis kota. Dan suatu kali saya turun di bis kota, di terminal bus yang Anda tahu di Surabaya. Saya bergegas ke sebuah warung yang udah kenal saya. Dia orang Kristen dan dia tahu saya pendeta. Dia menyediakan saya kopi, lalu kami ngobrol ke sana kemari. Tiba-tiba istrinya datang, saudara-saudara, dan berbisik kepada suaminya. Sang suami bilang gini ke saya, "Pak WP buru-buru enggak?" "Oh enggak Pak, saya bisa pulang kapan saja kok. Mau ngedoain orang enggak?" "Boleh, tapi siapa?" "Gini Pak, istri saya baru berbisik ada satu perempuan yang udah berapa jam kelihatan bingung di terminal. Dan ini matahari mau tenggelam. Nggak bagus bagi perempuan seperti itu untuk ada di terminal seperti ini. Jadi saya ajak ya Pak WP, doain perempuan itu ya. Ntar saya kenalin Pak WP sebagai orang pinter." Kan bajunya udah hitam-hitam. Jadi saudara-saudara, saya dibawa suami istri itu ke satu tempat menemui perempuan ini, masih remaja, terlihat bingung dan capek. Lalu kemudian si ibu bilang, "Dek, kalau kamu perlu teman bicara, nih orang pinter dek. Nasihat-nasihatnya pasti bisa menenangkan hatimu." Kami ajak perempuan itu duduk dan kemudian dia berkata, "Bapak bisa bantu saya?" Saya bilang, "Apa yang kamu perlukan?" Lalu dia mengelus perutnya lalu berkata, "Saya sudah hamil 5 bulan. Pacar saya pergi ke Surabaya ini dan saya nyari pacar saya." Saudara, belasan tahun yang lalu nyari orang di Surabaya cuman berbekal nama. Siapa yang bisa? Setelah kami ngobrol lalu dia bilang, sambil saya nyari pacar saya, "Bisakah saya dapat tempat tinggal Pak?" Saya tahu saya bisa menolongnya. Saya telepon teman saya bilang, "Tolong jemput perempuan ini, saya juga nggak kenal siapa dia, tetapi dia butuh pertolongan." Ringkas cerita, teman saya jemput perempuan ini, sekalian ngedrop saya ke gereja. Perempuan ini dibawa ke rumah sepasang suami istri teman saya. Saya sudah memperkenalkan mereka ini pengerja sosial, mereka ngasih tempat untuk orang-orang kayak kamu, dan percayalah. Maka dia pergi, saudara-saudara. Lama saya nggak kontak. Kira-kira 2 minggu kemudian rekan itu nelpon saya begini, "Bro, kamu tahu apa yang terjadi?" "Apa?" "Itu anak perempuan begitu duduk di rumah, dia langsung nunjuk satu potret lalu berkata, 'Saya mesti ketemu orang ini. Dia yang punya tempat ini kan, kalian kenal kan?' Lalu kami tanya, 'Emang kamu kenal orang itu?' Dia bilang, Orang ini yang ketika saya putus asa, ketika saya mau bunuh diri, dia muncul di mimpi saya. Dan dia bilang ke saya, 'Jangan bunuh dirimu, anak yang di kandunganmu juga jangan kamu bunuh.' Dan orang ini kemudian mengambil satu domba kecil untuk ditaruh di tangannya. Dan dia mengulurkan tangannya. Ada darah di sini. Dan dia bilang, 'Aku tahu hidupmu dan aku sayang banget sama kamu.' Teman saya bilang, seumur hidupku ngikut Yesus belum pernah Yesus muncul dalam mimpiku.
Dia nggak kenal Tuhan, dia melakukan dosa dan kesalahan, dia mau membunuh diri dan anaknya. Dan Tuhan Yesus muncul di mimpinya. Sampai aku kesulitan ngejelasin ke dia, bro. Ini bukan potret yang punya rumah ini potret Yesus, Isa Al-Masih. Kamu tahu kan tentang dia? Enggak. Jadi datang bro, tolong jelasin kepada dia siapa yang dia lihat. Saya datang dan berkata kepadanya, nak, walaupun kamu pengen bunuh hidupmu, walaupun hidupmu penuh salah dan dosa, walaupun kamu pengen bunuh bayi dalam kandungan, Tuhan Yesus sayang banget sama kamu. Yang kamu lihat itu adalah Yesus yang kami yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sama kenapa kamu ngelihat darah dari tangannya. Itu mengapa kamu melihat dia memegang domba, karena Kristus pernah berkata, akulah gembala yang baik. Dia tidak marah Pak sama saya. Dia nggak mau menghukum saya. Enggak nak. Dia melihat, dia tahu hidupmu. Dia sayang banget sama kamu. Saudara-saudara, Kristus pernah berkata pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Kristus sang El Roi yang menjadi manusia itu datang agar Anda dan saya mempunyai hidup, mempunyai relasi yang erat dan akrab dengan Tuhan dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan dia menggambarkan dirinya sebagai gembala yang menjagai dombanya, yang tahu dombanya. Dan kelimpahan yang dimaksud adalah kehadirannya yang membuat hidupmu utuh dan penuh. Dia tahu dosa membuat hidupmu tidak utuh dan penuh. Dia tahu dosa menghancurkan hidupmu dan membuat hidupmu merasa gak layak, kurang. Dia tahu penyakit membuat harga dirimu menjadi jatuh. Dan kemudian gak ada lagi orang yang mau dekat sama kamu. Dia tahu segala hal yang buruk yang kamu lakukan. Setiap adiksi memberi kepuasan tetapi membuat hidupmu merasa kurang. Dia datang bukan untuk menghakimi. Dia datang untuk menyatakan anugerah. Dia melihat hidupmu yang bahkan gak pengen kamu lihat. Dan tangannya berdarah untuk menyucikan hidupmu. Dia tahu dosa dan salahmu. Tetapi dia memutuskan untuk mencintaimu. Jangan akhiri hidupmu. Jangan buang dirimu. Dia melihat sang El Roi itu dengan kacamata kasih karunia dan anugerah. Dia tidak melihat untuk menghakimi. Dia melihat untuk memberikan harapan. Dia melihat bukan untuk menjatuhkan penghukuman. Tetapi dia melihat untuk memberikan harapan. Ya. Siapapun engkau, apapun kondisimu. Masih ada harapan untuk hidupmu. Karena dia sang El Roi di dalam Kristus melihat hidupmu dalam kacamata kasih karunia. Mari tenangkan hati kita. Mari kita masuk di dalam doa-doa kita. Tuhan, Engkau ngelihat hidup setiap kami. Engkau bahkan tahu
lebih detail dari kami. Engkau tahu ada dosa yang membuat hidup kami tidak utuh. Ada penderitaan yang membuat kami bercucuran air mata dan terus bertanya mengapa. Ada pergumulan kesehatan yang bisa membuat hidup kami merasa enggak berguna dan kami pengen mati saja. Kenapa kami enggak segera mati? Ya, ada situasi-situasi di mana kami sadar bahwa kami juga enggak mau itu terjadi, tetapi sudah terjadi dalam hidup kami. Hidup kami kayak enggak ada artinya dan memang demikian. Tetapi kami sadar, Engkaulah El Roi, Allah yang melihat bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyatakan anugerah. Allah di dalam Kristus Sang Sabda yang menjadi manusia, yang memberikan hidupnya agar kami mendapatkan kehidupan yang baru. Ya, selalu ada harapan dalam kasih karunia Tuhan.